Ya, halo semuanya teman-teman. Pada video kali ini saya ingin sedikit meresponi sekaligus menyatakan kekaguman saya lagi-lagi pada statement Bapak Joko Widodo. Ya, kali ini ketika ditanya oleh wartawan tentang bagaimana Mas Wapres atau Mas Gibran akan berkantor di Papua. Nah, ini kan ketika isu ini dilemparkan, itu banyak analisis-analisis politik ya, tentu yang nggak suka terhadap Pak Jokowi dan Gibran itu menganalisa ini cara Pak Prabowo lah untuk menyingkirkan Gibran, inilah cara Pak Prabowo untuk ya menyingkirkan Gibran lah, sampai banyak juga ya pendukung Mas Gibran tuh yang keberatan karena harusnya Wapres itu ya di istana ya kan gitu kan beberapa pendukungnya. Tetapi dalam wawancara dengan wartawan lagi-lagi Pak Jokowi ini menunjukkan kelasnya teman-teman, menunjukkan kelasnya dalam melihat Indonesia dan kepemimpinan itu sendiri ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa cari aja di medsos wawancara Pak Jokowi dengan wartawan perihal penugasan Mas Wapres di Papua. Nah, tapi intinya saya mau coba sharing sedikit ya kekaguman saya. Itu ditanya pendapatnya tentang bagaimana kalau Gibran ngantor di Papua. Pak Jokowi itu jawab baik sekali. Luar biasa teman-teman. Pak Jokowi itu bilang di wilayah manapun sepanjang itu di negara kesatuan Republik Indonesia sangat baik dimanapun. Ya, jawaban Mas Gibran sendiri sebenarnya sudah bagus ya teman-teman ketika ditanya soal berkantor di Papua. Tapi nanti kita akan bahas di video yang lain. Nah, di sini saya mau fokus pada jawaban Pak Jokowi yang sangat-sangat positif teman-teman. Di wilayah manapun sepanjang itu di Indonesia itu sangat baik ya teman-teman, luar biasa. Di sini dia Pak Jokowi memandangnya dari segi kepemimpinan itu ya, pemimpin Indonesia itu harus bisa ditempatkan dimanapun ya di daerah sepanjang itu Republik Indonesia. Bahkan Pak Jokowi melanjutkan kalimatnya itu karena Papua itu masa depan Indonesia, Papua yang sangat saya cintai, kata Pak Jokowi. Seperti itu, lagi-lagi Pak Jokowi menunjukkan kelasnya teman-teman ketika ditanya tentang penempatan Wapres di Papua ya. Lalu Pak Jokowi mengatakan semua harus direncanakan agar seluruh daerah merasakan pembangunannya. Jadi di sini Pak Jokowi tidak merasa bahwa ini adalah upaya menyingkirkan Gibran ya. Bahkan ya memang ini selaras dengan gaya kepemimpinan Pak Jokowi yang tidak berkutat, tidak berputar-putar di istana, tidak pendek langkah hanya di Jakarta, hanya di Jawa. Pak Jokowi seingat saya bahkan pernah mengatakan Indonesia ini sangat luas. Ya, jadi setiap daerah itu harus bisa didatangi dari Aceh sampai Papua. Kan itu gaya Pak Jokowi. Semua daerah itu dia kunjungi ya, agar apa kata Pak Jokowi itu seluruh daerah itu merasakan pembangunan ya. Ketika ditanya tentang problem di Papua, Pak Jokowi mengatakan di semua provinsi itu ada problemnya tersendiri-tersendiri, kadarnya yang beda-beda, mulai dari pendidikan, keamanan. Jadi Pak Jokowi tidak menutup bahwa di Papua pun masih ada masalah-masalah itu. Jadi ini ya kelasnya negarawan ya teman-teman. Pak Jokowi itu selalu berpikir tentang hal-hal yang sifatnya produktif ya teman-teman. Jadi dia tidak mau di ranah-ranah abstrak ya teman-teman. Wah, ketika Mas Gibran dipindah ke Papua artinya menyingkirkan, tidak. Tapi dia berpikir ya memang di NKRI yang luas ini dibutuhkan kepemimpinan yang aktif, kepemimpinan yang menjejaki segala atau seluruh daerah di Indonesia ini. Jadi Pak Jokowi lagi-lagi menunjukkan kelasnya teman-teman ketika dimintai pendapat oleh wartawan ya teman-teman. Jadi ini membuat kita semakin merasa bahwa Indonesia ini masih butuh Pak Jokowi ya teman-teman. Sayangnya beliau dibatasi oleh masa jabatan ya kan, sehingga tidak bisa lebih dari 2 periode atau 10 tahun. Tetapi kita harapkan ya tentu dalam diri Mas Gibran ini ada
sisi Pak Jokowi yang mirip sekali gaya kerja, gaya ngomong, pola pikir ya teman-teman. Bahkan ada yang bilang Gibran versi upgrade dari Pak Jokowi. Ada yang bilang seperti itu. Nah, artinya ya Indonesia ini masih membutuhkan pola pikir ya, orisinalitas atau otentiknya pola pikir Pak Jokowi, karena memang sumbangsi ini masih dibutuhkan teman-teman, karena kalau ini gaya kepemimpinan yang cekatan seperti Pak Jokowi ini dilakukan oleh pemimpin di daerah, teman-teman, ini wah, seluruh daerah di Indonesia akan lebih cepat menurut saya majunya, karena tidak lagi berkutat pada hal-hal seremoni. Ini yang dilakukan Pak Jokowi di Solo, ya, di Solo. Bahkan juga dia di Solo itu yang menggemparkan KTP harus bayar 1 jam. Dia menyerap servis perbankan yang bisa ATM itu jadi di bawah 1 jam. Ya dia serap tuh. Kenapa KTP nggak bisa seperti itu? Yang menolak semangat itu dia pecat lurah-lurahnya. Jadi mantap ya. Lalu di Jakarta juga dia berani mengambil keputusan yang sangat repot, seperti pembebasan lahan orang di bantaran sungai ya, untuk dipindah ke rusun, nanti dikasih TV, dikasih kulkas, dikasih tempat tidur gitu. Dia mau ngambil suatu kebijakan yang merepotkan seperti itu. Jadi memang luar biasa lah sepak terjang Pak Jokowi ini kalau bicara ranah eksekusi ya teman-teman ya. Ada yang bilang dia tidak intelektual ya. Seorang profesor mengatakan dia tidak intelektual, tetapi bagi saya Pak Jokowi ini jenius ya, dalam gayanya sendiri itu jenius, karena dia tidak memakai bahasa yang rumit, dia tidak pakai bahasa yang ngejelimet, bahasa sederhana, tapi disusun tajam, disusun dengan sangat tajam, kena ke inti persoalan, substantif dan efektif. Ya, jadi menurut saya melihatnya itu adalah sebuah kejeniusan tersendiri. Ya, bagaimana seseorang yang dengan bahasa sederhana tapi karena ada bukti kerjanya sehingga terlihat sangat nyata kata-katanya itu teman-teman. Jadi ya itu ya poin-poin yang saya tangkap dari wawancara singkat Pak Jokowi, tapi menurut saya menggambarkan kenegarawanan beliau dan memahami bahwa Indonesia ini dibutuhkan pemimpin yang mau terjun ke lapangan dan dan disiap dimanapun itu untuk hadir ya, kehadiran. Ini Pak Jokowi penekankan itu kehadiran pemimpin gitu. Jadi ini penekanannya sangat baik teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.